Kemudian bahasan kelima, yakni tauhid dan pembagiannya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Terwujudnya ibadah para manusia menjadi tujuan makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka Allah mengatakan, dan tidaklah aku menciptakan dan tidaklah aku menciptakan Allah itu menciptakan al-jinna, ini jin, wal insa, manusia, kita semua, kecuali liya'budun, untuk liya'budun, artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Makanya tugas utama dari kita semua, manusia dan juga jin, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapatkan bahwasanya tauhid itu ada tiga bagian. Pertama adalah tauhid rububiyah, yakni meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan dan pencipta alam semesta ini. Allah Tuhan dan pencipta alam semesta. Apakah itu kita, kemudian alam ini semua. Dan orang-orang kafir pun mengakui tauhid dalam bentuk ini. Namun pengakuan mereka belum menjadikan mereka tergolong sebagai orang yang Islam. Sehingga tauhid ini juga diakui oleh non-Muslim atau orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW. Orang kafir mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Zukhruf 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun." Sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian itu, maka mereka bisa jadi lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Karena orang kafir jahiliyah mengakui adanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu menunjukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ibadah segala bentuk itu hanya kepada Allah. Apakah itu kita berdoa, kemudian meminta tolong, apalagi bernazar, kemudian berkurban, kemudian dan lain-lain dan sebagainya ya. Terlalu banyak ibadah yang bisa kita sebutkan. Maka itu semata untuk ibadah tersebut kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid inilah menjadi pembeda. Karena tauhid ini ditolak keras-keras oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mengakui ini. Karena selain tauhid ini terjadi permusuhan antara para rasul dengan umat mereka sejak zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Makanya
banyak ayat Al-Quran yang memberikan anjuran kepada manusia untuk melaksanakan tauhid uluhiyah agar berdoa kepada Allah semata. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah, salah satunya kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang maknanya adalah bahwa kami mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah, hanya untuk kepada Allah saja kita minta pertolongan dan tidak selain kepada Allah. Nah, tauhid uluhiyah mencakup doa kepadanya semata-mata dan juga kita berhukum dengan Al-Quran dan mentaati segala perintah Allah. Makanya Allah dalam firman dalam surah At-Taha 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Fa'buduni, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Allah berfirman dalam surah At-Taha 4 ayat 14. Nah, selesai kita tauhid uluhiyah, kemudian kita lanjutkan ke tauhid asma wa sifat yang ketiga. Nah, maksudnya di sini adalah kita mengimani semua informasi dalam Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan sifat Allah. Jadi dengan berkenaan dengan sifat Allah dan juga nama-nama Allah. Ini baik yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkannya sendiri, dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengimani sifat-sifat Allah ini adalah dalam makna hakikatnya, apa adanya, tidak takwil. Nah, tidak taktil, tidak takyif, tidak tamsil, tamsil, kemudian tidak tafwid, Nah, sebagai misalnya kita sering dengar ya kan tentang sifat-sifat Allah, salah satunya bersemayam, kemudian Allah turun, Allah datang, tentang tangan Allah. Kita memahami sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana para salaf kita memahaminya. Umpamanya kata bersemayam misalnya. Kata tersebut sebagaimana tersebut dalam kitab Sahih Bukhari yang ditafsirkan oleh para tabi'in dengan arti tinggi. Berbeda dengan di atas. Mengartikan kata bersemayam dengan kedua makna tersebut sesuai dengan firman Allah, di mana Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Nah, insyaallah istilah ini akan kita jelaskan sedikit. Takwil itu adalah intinya adalah memalingkan makna ayat atau hadis. Memalingkan makna ayat atau hadis dari makna asalnya menjadi makna lain yang batil. Misalnya kata bersemayam diartikan menguasai. Kemudian kalau taktil, ini adalah mengingkari atau menolak sebagian sifat. Ini mengingkari atau menolak sebagian sifat, atau menolak sebagian sifat. Apakah sifat-sifat Allah, misalnya kalimat Allah berada di atas langit, oleh sebagian kelompok diartikan itu Allah itu ada di mana-mana, maka ini bukan suatu definisi yang benar. Kemudian takyif, ini adalah memvisualisasikan. Memvisualisasikan misalnya Allah bersemayam di atas arsy, divisualkan bersemayamnya begini begitulah, padahal jelas bersemayamnya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, beda ya kan, sebagaimana Allah sebutkan tadi. Kemudian tamtsil, ini menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tamtsil itu istilah
menyamakan dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian adalah tafwid, yang tidak mau menetapkan pengertian sifat-sifat Allah. Nah, menurut para ulama salaf, ini tafwid yang dimaksudkan, yang tidak diperbolehkan adalah tafwid dalam hal menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah itu wujud. Misalnya, kata bersemayam, kemudian para salaf menetapkan bahwasanya kata bersemayam itu artinya tinggi. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana dan seberapa tingginya kecuali Allah saja. Tafwid ini tidak menetapkan pengertian sifat Allah. Begitu.